Tapi gini, sekarang kan Anda punya pengalaman nih mengembangkan perpustakaan dengan imajinasi Anda. Anda sendiri sebagai pengguna perpustakaan. Ada kaitannya nggak sih di antara dua aspek ini? Sebagai kinerja dalam peningkatan pengetahuan karyawan? Antara pengguna sama dengan penyelenggara. Ya gini ya, sebenarnya terlepas dari aku penyelenggara, aku tuh juga orangnya orang yang penasaran gitu, ingin tahu. Jadi kalau begini gimana, kalau begini gimana. Jadi aku baca dari berbagai hal lah. Bukan, latar belakangku teknik ya, tapi kan ketika harus manajerial kan harus tahu tentang manusia itu apa dan seterusnya ya. Jadi itu belajar sendiri. Jadi kalau dipikir tentang pengguna dan penyelenggara, bagi aku itu hanya berubah posisi dari orang yang menerima dan orang yang harus membuat. Dan intinya satu ya, untuk membuat orang tertarik itu gimana caranya, kan pertanyaannya itu kan. Nah, tertarik untuk menggunakan koleksi membaca, mengembangkan diri, mau punya pengetahuan, minat lah mendaya gunakan ya. Setelah punya pengetahuan, membangun skill, meningkatkan produktivitas dan seterusnya ya. Nah, itu kalau aku boleh mengungkapkan sedikit, menurutku setelah aku udah bilang aku juga senang baca macam-macam. Itu sebenarnya ada suatu model yang menurutku sangat bagus sekali ya, dari pengarang terkenal lulusan MIT namanya Peter Senge. Dia menulis The Dance of Change. The Dance of Change itu kan dia bilang untuk membuat suatu profound change itu harus ada 3 loop ya, ada 3 circle. Pertama adalah circle inisiasi. Inisiasi itu di mana orang itu kumpul, ngobrol-ngobrol, terjadi berjejaring, terjadi difusi, ya, perpindahan knowledge dari yang kurang menjadi lebih dan seterusnya. Kemudian meningkatkan antusiasme dan komitmen untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Nah, ketika inisiasi ini jalan terus, setelah si kelompok dan orang itu melakukan inisiasi dalam perubahan, pelan-pelan tumbuh kapasitas belajar kan. Dan dari proses learning-nya di situ ya. Dia pelan-pelan membangun capability untuk belajar kan, kapabilitas. Dari kapabilitas untuk belajar itu diharapkan ada hasil-hasil personal yang dia nikmati tapi belum tangible ya, nikmati yang meningkatkan antusiasme dan komitmen dia untuk melakukan perubahan lagi. Tapi masih ada dalam kepala. Itu internal ya. Itu internal dan bukan tangible, bukan financial reward. Ya, semangat untuk itu. Iya. Tapi termasuk juga kreativitas untuk meningkatkan kerja. Iya, kan? Misalnya ya, kalau dalam lingkungan perusahaan gitu ya, yang kalau nggak salah ingat ya, kalau ini udah lama, salah satu yang bisa intangible itu misalnya ketika seseorang tuh datang ke aku gitu ya, terus mereka bilang, oh proses ini nih sebenarnya gini ya. Masalah ini tuh sebenarnya begitu ya. Jadi selama ini saya salah memandangnya. Seharusnya begini-begini. Jadi kita ngobrol lah. Nah di situ kan terjadi aku dan orang itu berjejaring dan di situ terjadi difusi kan, pengetahuan. Dia yang merasa kurang pengetahuan, aku berikan, kalau cocok diambil dan seterusnya ya. Jadi itu adalah di level lingkaran kedua itu adalah sustaining kan, bagaimana mensustain supaya dia merasakan ada hasil pribadi yang dia nikmati secara internal ya, dan bukan tangible. Nah ketika itu berjalan terus, kapabilitas belajarnya meningkat sehingga dia bisa melakukan inovasi. Jadi redesign dan rethinking tentang proses yang ada di lingkungan kerja dia. Itu kontribusi individual kepada organisasi. Ya, individual maupun kelompok. Ya. Nah, kontribusi kepada organisasi yang mendatangkan
financial reward bagi organisasi Sasi. dan tentunya orang tersebut juga. Kalau dalam organisasi itu fair ya. Ya. Sehingga orang itu merasakan pada akhirnya dari yang dia ngumpul-ngumpul ngomong awang-awang, kemudian dia merasa bisa berjejaring dengan seseorang, mendapat pengetahuan, akhirnya mendapatkan tangible financial reward. Oke, jadi kalau aku boleh ringkas, itu ada sharing pengetahuan di antara karyawan yang lalu membentuk satu teamwork untuk bagaimana secara bersama meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Yes. Nah, kata kuncinya kan di sini ada reward dari perusahaan. Apakah itu reward dalam bentuk terlihat terwujud atau bisa sekedar pengetahuan sehingga yang melakukan itu merasa kontribusinya dihargai? Aku kurang sepakat, Mbak. Gimana kurang? Oke, I like it. Gimana Jadi kurang? kalau tadi menyimak penjelasanku ya, reward tangible financial itu kan merupakan hasil akhir dari suatu proses yang panjang perjalanan pribadi itu ya. Itu hasil akhir, bukan awalan dia untuk mau hobi belajar atau dan segala macam gitu. Jadi kalau perusahaan memberikan financial reward, pendapatku ya itu tidak akan bisa memicu suatu perubahan perilaku dalam arti dia orang itu mau belajar dan segala macam. Oke, jadi proses dari belajarnya itu dengan output produk dari apa mereka hasilkan itu dua hal yang beda. Iya. Si reward itu termasuk di output produk dari si sebagai proses akibat si orang ini. Orang ini berproses gitu ya. Tapi bukankah sebagai organisasi perlu dong menghargai kinerja si kelompok ini? Betul, setuju. Ini kita ngomong organisasi ideal ya. Organisasi ideal. Nggak miring-miring sana miring sini ya. Oke. Tapi itu bukanlah satu-satunya dan jangan anggap itu sebagai pemicu untuk perubahan perilaku. Oke, jadi yang menyebabkan perubahan perilaku dari orang yang tidak ingin belajar menjadi pembelajar apa?